Ya, teman-teman, kita kembali lagi ngebahas emiten Bang teman-teman ya. Untuk IHSG kita sempat ada perlawanan ya jam 10-an, habis itu langsung longsor. Pas pembukaan sesi kedua ada sempat perlawanan, dihajar juga ya akhirnya. Sip ya, kita baca komentar dulu dan ucapan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa memberikan support terbaik buat channel ini, baik yang like, yang share, yang telah memberikan komentar juga sangat luar biasa. Dan pada teman-teman, video yang saya bagikan tidak ada manfaatnya karena semua emiten yang dibahas di channel ini adalah milik teman-teman sendiri. Baik, kita pembacaan komentar dari atas saja nggak apa-apa ya, nanti kita rolling. Yang pertama dari Bro Riza KT Kata PSDN. PSDN nanti kita bahas, Yellow nanti kita bahas. Yellow kemarin dibahas kapan ya, Pak? Yellow tanggal 6, tanggal 23. Nanti kita bahas ya. Dari Bro Edit ya Margiansah. Update per Rabu 26 Agustus, alhamdulillah penutupan hit di 66, mantap. Nah, udah kan. PSDN mantap ya, udah dibahas tadi ya. Selamat ya kepada Bro Editya Margiansah ya atas sahamnya yang sudah mulai di up. NZIA nanti kita bahas. Swap itu masalah IPO ya. Nanti kita bahas khusus untuk saham IPO. Bahas GTSI katanya. GTSI. Lanjut dari Bro Pranhutapea, mutu bermutu bro, katanya bukan turun. Mari kita bahas lah, tenang aja teman-teman ya. Saya pikir gini teman-teman, saya sih dari awal ya selalu memberikan tekanan kepada teman-teman ya. Kita itu kalau di saham ya, besok naik besok turun itu ya urusannya itu sebenarnya urusan market maker ya. Kalau pingin, bahkan di saham mutu sendiri saya menjelaskan kalau mau trading saham yang open gap up, langsung buka ke 15 menitan, bila mana 15 menitan yang terdeteksi, dia sudah mulai masuk lagi ke MA 10-nya, silahkan entry di situ gitu kan. Itu bagi emiten-emiten yang open, cuma hati-hati. Kalau sudah betul-betul ada gap yang sangat lebar di bawah, itu suatu saat akan ke situ, bisa dengan cepat ataupun lambat. Apalagi kalau open gap up, ya biasa dengan candle merah suka ke bawah dulu gitu kan, nanti ya pada endingnya nanti itu aja ditutup juga gitu kan. Jadi kalau saya sendiri melihat emiten yang seperti itu bukan besok naik atau turunnya ya, tapi bagaimana cara kita trading secara aman, terus kita penuh kehati-hatian tapi fokus terhadap target dan area aman-aman. Walaupun itu ada gap, kalau masih dalam rentang aman ya kita masih santai-santai aja gitu kan. Terlebih lagi ada beberapa target di atasnya yang belum dijangkau, ya mungkin teman-teman bisa fokus ke targetnya aja. Tapi kalau untuk trading singkat ya silahkan aja kan. Saya bilang masuk ke 10 menitan, 15 menitan, waktu arah ke bawah gitu kan. Tapi ketika pembukaan market langsung open gap up lagi dan berada di atas MA 10, cepat-cepat masuk gitu kan. Itu si mutu itu saya juga memperhatikan gitu ya. Dia kan sekarang endingnya itu pakai shadow atas shadow bawah kan. Pernah ke bawah dulu, terus tarik lagi ke atas, bahkan 2 kali gitu kan. Itu mungkin bisa dipakai kesempatan buat teman-teman buat trading pendek gitu kan, untuk scalping bisa dimanfaatkan untuk itu. Tapi untuk yang swing sebenarnya posisi yang seperti itu ya, memang masih ada gap, kita kalau ke bawah masih punya bisa tambah muatan ataupun membatasi gitu kan penurunannya. Kalau masih dalam tahap aman walaupun ada gap yang begitu lebar, kalau dia masih berada di atas MA 10-nya ya masih posisi aman sebenarnya walaupun turun ke bawah ya. Karena saya tidak memikirkan besok turun besok naik. Yang penting saya punya area aman di mana harus saya tahan ketika ada penurunan, dan saya akan take profit ketika tujuan saya sudah tercapai. Terlebih lagi kalau dia dikasih bonus, tetap aja saya itu pasti ngambil untuk take profitnya sesuai dengan niat saya di awal. Perkara dia naik lagi ke atas itu urusan nanti. Yang penting target yang saya inginkan sudah tercapai. Terkadang saya hanya ngambil 20%, 10% gitu kan.
perkara dia naik lagi ke atas itu soal nanti, tapi fokus yang saya ingin capai itu ketika sebuah pencapaian yang saya inginkan tercapai, ya udah saya take profit di situ saya take profit di situ, saya akan selalu bersyukur itu. Tapi ada beberapa emiten yang memang saya pun ini targetnya bisa 100% gitu, makanya saya akan tahan. Saya akan menikmati kenaikan, penurunannya, ada gapnya pun cenderung kita awasin gitu kan. Selagi dalam posisi aman, saya tidak akan take profit dulu. Begitu ya teman-teman. Jadi bukan soal besok naik atau tidak, tapi di mana target kita akan dicapai dan di mana area aman yang harus kita perhatikan juga gitu kan. Ya kan dari saya memberikan area amannya masih aman loh gitu kalau ke sini itu gitu kan. Jadi santai aja teman-teman ya, santai aja. Bila mana turun pun ataupun naik teman-teman ya, kita sudah tahu target kita di mana akan take profit. Jangan sampai kita nggak tahu take profitnya di mana. Bahkan sebelum ke take profitnya kita sudah take profit duluan gitu kan. Kenapa? Karena memang psikologis kita belum teruji. Makanya kalau saya sendiri gitu ya, ketika sudah mencapai target tertentu, walaupun dia naik lagi, saya biarin aja naik, itu bukan rezeki saya. Rezeki saya itu yang saya tetapkan. Oh, berarti area sini itu rezeki saya, untuk ke atasnya itu silahkan aja. Kalau ada yang lain ya silahkan aja ambil gitu kan. Kalau saya sendiri memang menargetkan ke area tertentu, tidak terlalu banyak saya pun, dan ke bawahnya, oh ini masih aman, masih bisa saya tahan. Ketika oh ini sudah mulai harus di average nih, harus tambah muatan nih, saya akan tunggu lagi gitu kan. Tunggu sampai kapan ya? Sampai terbentuk lagi EMA 10-nya. Baru saya tambah muatan ataupun saya akan mengaverage gitu kan. Karena target saya belum tercapai, akan saya biarkan ya. Ketika target belum tercapai, akan saya biarkan. Tapi kalau sudah tercapai, walaupun akan naik lagi, udah orang target saya di situ gitu kan. Saya selalu bersyukur dengan apa yang saya dapat. Sip ya. Untuk mutu seperti itu ya. Ini kalau ada waktu kita bahas lagi. Dari Bro Eli pagi kembali, terima kasih banyak ulasannya. Salam sehat dan sukses, amin. Makasih Bro Eli selama ini memberikan support terbaik buat channel ini, baik memberikan super thanks-nya, terima kasih selama ini ya. Terus Bro juga dalam sehat walafiat ya bersama keluarga rumah. Jadi sambil ya kalau ada kesempatan lagi, kalau ada koreksi gitu ya, Bro Eli silahkan aja berkomentar kembali. Dan makasih Bro Fran Hutafia ya atas komentar. Terus dari Bro Daniel Premanto, coba pengen jualan terus, iya teman-teman, biarin aja dulu coba ya. Video kapan ya? Kalau ada video kapan, teman-teman lihat tanggalnya di sini, tanggal 22/08. Kalau untuk saham-saham Konglo, terutama Mr. PP, Mr. Bakri, terus Hapsoro ya, Mr. HH itu Happy Hapsoro, cek di hari Sabtu dan Minggu, biasanya suka saya diupdate perbagiannya itu di Sabtu dan Minggu. Kadang-kadang ada Haji Isam ataupun saham-saham Konglo yang lainnya ya. Sip ya. Cari yang terbarunya aja untuk emiten Mr. PP. CNMA. Baik, kita cari CNMA. Terus TPIA biasanya saya bahasnya nanti mingguan. Kalau nggak mingguan, kalau dia itu sudah masuk lagi poren. Jadi kalau emiten-emiten Konglo, kalau masuk poren, di urutan keberapa pun biasanya saya suka bahas. Nanti cepat cek ya, kalau dia ada poren masuk, saya kasih kabar. Inta, akhirnya setelah sekian purnama di Bolu King PTB ada Wiswanto. Ada gerak ya PTBA ya. Selamat ya ke Bro Dimas. Mudah-mudahan terus berlanjut kenaikannya. Dari Medes sudah masuk ya. Medes sudah masuk. Update Karyosip, ya udah berarti udah ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan IHSG kita dulu. IHSG kita turun ya, 1,48%. Nah inilah yang kemarin saya bilang ya, lebih baik dia menutup gap-gap kecilnya dulu ya. Bahkan ke level ini pas banget MA210 ya, sorry. Nah mungkin nanti kalau ada penurunan sampai ke 6351, itu kan masih ditahan di MA20. Artinya masih posisi baik ya. Yang tidak baik itu ketika sudah jebol MA20, dia bisa jadi ke level 6100 untuk menutup gap kecilnya. Tapi kalau besok masih turun, kalau besok nih masih turun, mudah-mudahan besok di up gitu ya. Jadi kita antisipasi hal terburuknya dulu, jangan indahnya dulu. Buruk kalau di saham itu antisipasi risikonya dulu, jangan keindahannya dulu teman-teman ya.
kita antisipasi, oh oke, kita akan bikin rencana ketika dia sudah mulai ke MA 20, ya itu kan masih aman nih gitu kan. Berarti kan emiten-emiten kita yang terhubung dengan IHSG juga posisinya mudah-mudahan masih aman gitu kan. Karena kalau dia jebol MA 20, dia bisa agak koreksi agak sedikit dalam ke 6.100 gitu kan. Itu diperkirakan ketika sudah jebol MA 20. Jadi bisa jadi sebelum dia mencapai ke 6.085 atau 6.100 ya sudah kembali. Yang penting kita sudah antisipasi risikonya. Nah, per hari ini memang volume merah dan poren pun sell ya, 201 ya. 201 miliar ya. 201 sih belum saya catat di sini. Tanggal 26 ya. 25 ribu ya. Net sell 201.1 miliar ya. Nah, berarti sampai detik ini, sampai tanggal 26, poren sudah net sell 6 triliun, sedangkan net buy-nya 3,8 triliun ya, masih kategorinya ya masih nge-sell teman-teman ya, masih keluar. Tapi ingat ya, walaupun si poren keluar, perhatikan di sini ada poren buy-nya juga gitu kan. Jadi tidak semua poren itu nge-sell, tapi ada yang buy juga. Nanti mungkin pagi hari biasa saya bahas untuk emiten-emiten yang diakumulasi sama poren. Dan transaksi pun belum begitu bagus untuk porennya, masih di bawah 5, sekian ke bawah. Sorry, masih di bawah 5. Jadi masih 4,3 sama 4,5. Sedangkan standar, kalau di standarnya itu ya, si IHSG biasanya poren itu di atas 5 biasanya. Nah, untuk transaksi sudah 15,6, sudah lebih daripada 15 pas gitu. Jadi sudah ada 0,6 triliun ya transaksi untuk hari ini. Sudah mulai ada peningkatan lah teman-teman ya. Daripada di bawah 10 atau antara 10 sama 15 itu kan, sekarang sudah lumayan 15, sekian. Artinya sudah ada peningkatan dan lumayan transaksi, sudah mulai rame lah ya. Tapi masih standarnya aja gitu kan, kecuali nanti kalau 16, 17, 20 gitu kan, 30, 40 ya mungkin itu cenderung ramai banget gitu kan. Dan transaksi pun mungkin kalau turun pun itu akan lebih dalam lagi, dan kalaupun up itu akan lebih ramai lagi kalau standarnya sudah di atas 20 triliun ya. Oke sip, ya arti si poren, si IHSG kita di 6.405,69 atau turun 95,98 poin di 1,48% minus. Oke, lanjut ya ke pembahasan emiten 4 bank dulu plus BRIS, nanti kita bahas yang lainnya. BBRI 2 hari sudah mulai net sell si poren, tapi kalau diperhitungkan ya masih banyak lah barangnya, dan sekarang pun lagi menutup gap kecilnya dulu dan bertahan di atas MA 10, masih baik. Waspadalah kalau sudah mulai menyentuh, karena kalau dia menyentuh break MA 20 bisa ke level mana di sini nih, agak sedikit dalam, mudah-mudahan tidak sampai ke angka 2930, tapi kalau masih ditahan di 3080 maksimal itu masih baik walaupun poren keluar. Tetapi pungutan lebih banyak dan smart money pun sudah mengumpul kembali walaupun sedikit. Poren barang lokalnya keluar, kita cek poren yang keluar siapa ya, UTPKZ, BK sudah mulai masuk ya, saya pikir BK sudah mulai bisa mendorong sedikit. Di domestiknya ada si KI, BK lokalnya masuk nih, nah sama teman-teman kita yang kebetulan mungkin CEO mau jualan ya, ada yang ngambil ya pasti diambil lah teman-teman ya, dihajar seperti EU ya, kalau ada yang mau ngambil di naruh sebelah kiri. Tapi karena ada dorongan makanya terbentuklah shadow sedikit ya, ataupun ada dorongan sedikit untuk bertahan di atas atau pas banget MA 10. Oke ya, masih aman. BBNI kita cek. BBNI pun masih dipertahankan di atas MA 10 walaupun poren net sale 33,6 miliar. Domestiknya ngebay nih, ada BB sama BK lokal ya, porennya KZ yang ngambil, ada AKCCTP yang keluar, BB lokal sama si poren bagus nih, kompak nih, ada pengambilan terutama BB lokal ya. Kalau BB lokal itu saya suka banget teman dengan BB lokal ya, biasanya BB AO tuh ya, kalau lokal itu sekarang IP, terus apa gitu ya, KI, II saya suka. Kalau KI sama II suka dengan porennya ya, kan lokal dia, tapi kalau sudah yang ngambil poren saya suka, yuk ngumpulin banyak itu, suka di bawah ngumpulin gitu, bahkan ketika maaf harga pun dia masih posisi ngumpulin gitu kan.
Tapi nanti kalau sudah mulai harga tinggi, dia sudah mulai jual, nanti ngumpulin lagi. Seperti itu teman-teman ya. Oke, BBA ini masih posisi pungutannya bagus, baik bandar lokal ataupun brand masih aman lah ya, walaupun ada pembuangan selama 2 hari ini, tapi kalau digabungkan dari mulai tanggal 30 Juli lah masih netbuy. Dan posisi pun masih di atas MA10 dan tidak jebol candle panjang di tanggal 21. BMRI lagi lagi ada boykot-boykotan teman-teman ya. Nah, kalau BMRI memang ditahan di atas MA10, di pas banget MA10 sorry ya. Cuman dia MA10 kan belum menghadap ke atas dan posisinya memang di bawah candle. Ini pas banget ya, jadi belum di bawah candle, pas banget. Tunggu aja sampai dia betul-betul ngebreak dulu level sini aja. Saya pikir kalau sudah ngebreak level sini, kalau 4260-nya di break, saya pikir akan lebih bagus lagi. Mungkin nanti terlihat jelas MA10 sudah mulai di bawah candle. Nah, walaupun ada sedikit berita miring teman-teman ya BMRI, tapi penurunan pun tidak signifikan ya, cenderung malahan foreign nih. Makanya foreign tidak bukan memperhatikan itu pun perkara kecil gitu mungkin ya. Mungkin gitu kan. Ya namanya juga kalau sudah masuk ke politik teman-teman ya. Cabai keriting pun ya. Ya, cabai istilahnya cabai yang kecil atau teman-teman bisa jadi cabai merah. Bawang merah pun bisa jadi bawang bombay. Namanya politik seperti itu. Nah, sebenarnya si foreign itu masih net buy bagus ya. Per hari ini tuh bagus ya. Pungutannya dia itu lebih tinggi daripada bulan Agustus. Nah, Agustus ini dia pengambilan lebih tinggi daripada hari-hari sebelumnya, 255,2 miliar, dan bandar lokal pun tidak ketinggalan, dia sudah mulai masuk. Ada AZ LG di lokalnya, kalau foreignnya ada KZT UBK yang ngambil walaupun AK keluar tapi tidak begitu banyak. Oh, di domestiknya si BB yang keluar ya. Tapi lagi bagus teman-teman, BB keluar enak banget keluar ya. BB YU yang keluar itu sama yang masuknya ayat sama si Agi masih oke lah. Bahkan BK nih teman-teman ya, sudah di 3 emiten ya, BK masuk di lokalnya. Ingat BK lokal yang masuk. Berarti kan ini ada maksud dan tujuan tertentu lah, sudah dipastikan. Sip ya, masih posisi baik karena tidak jebol juga di area penurunannya, masih dipertahankan di atasnya, bahkan masih nempel di MA10-nya. BBCA, kita masuk ke pembahasan BBCA. BBCA pun masih dipertahankan di MA10 sama MA20-nya, walaupun beberapa hari ini dia mulai sideways ya, antara level 6250 sampai ke angka 6450. Foreign sudah mulai naik lagi kembali. Ini butuh candle panjang. Butuh candle panjang untuk ngebreak tanda kenaikan di 6550, tapi kalau sudah pakai candle panjang itu enak tuh, jadi sudah mulai ada tahanan. Dan bandar lokal sama si foreign pun cenderung akumulasi keren banget. Nih kalau emiten yang seperti tidak berasa naiknya teman-teman ya. Yang suka saya bilang kan ini emiten siput gitu ya. Jadi kenaikannya itu naik 4 turun 3, naik 10 turun 9 gitu kan. Cuma naik 1%, tapi dia bertahap gitu naiknya itu ya. Nah, bahkan di domestiknya pun BK sudah akumulasi, BB akumulasi. BK tahu sendiri kan itu emiten foreign tapi masuk ke lokal. Ada AK di sini, ada AK nih sudah mulai masuk. LRX-nya keluar nggak apa-apa, tapi ZBI juga masuk banyak. Jadi si BBCA ini sudah net buy kembali ya, 80,8 miliar, dan si si bandar lokal pun akumulasi dengan baik. Jadi selama ini beberapa bulan terakhir ya, dari mulai bulan sini nih 11 Juni ya, akumulasi terus ya. Kayaknya condong teman-teman ya. Tapi kenaikannya tidak berasa, tiba-tiba nanti ke level sini aja itu nggak berasa gitu kan. Makanya si BBCA butuh break, di break nanti koreksi lagi. Naik koreksi bilang kalau si emiten Keong ini naik 9, turunnya 8 atau 7 gitu kan. Sepertinya tidak berasa, tapi kalau diperhatikan setiap tanda kenaikan, setiap tanda penurunan meningkat nih, di sini, tapi tidak dilewati dengan body. Cenderung masih bagus berarti kan. Kecuali kalau tanda penurunan langsung nah itu agak sedikit, agak shock juga gitu kan, naiknya pelan-pelan lama, tapi kalau ngebuang langsung dump. Apalagi kalau ngebuangnya dengan gap gitu, mulai di sini nih, tiba-tiba nge-gap aja. Kan naiknya lumayan juga gitu kan, sampai berapa hari nih baru bisa melewati lagi di area berapa, di area 6175 gitu kan. Turunnya cuma 1 kali tapi naiknya 1, 2, 3, 4, 5 hari teman-teman ya. Turun 1 hari tapi harus naikin sama 5 hari. Bikin kesel kan seperti ini emiten Keong itu ya. Tapi kalau teman-teman disimpan lama ya, namanya juga air ya, 1 tetes aja penuh gitu kan. Walaupun hanya 1 tetes, tapi kalau dilakukan berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, tetap aja si penampungannya itu pasti penuh. Walaupun hanya 1 tetes.
Oke, lanjut ke BRIS. Kita cek BRIS. Ya, BRIS hari ini masih dipertahankan di atas MA10 dan belum jebol tanda penurunan. Kemarin kemarin sempat masuk waktu tanggal 21 sama Banan Lokal, tapi sekarang ada pembuangan sedikit nih 1 miliar. Tapi BK foreign-nya masuk 5 juta, nggak terlalu banyak. Terus soal domestiknya nih BB sudah masuk sama si LG, teman. Sudah mulai bagus nih yang masuk ya. Dia itu butuh naik ke level sini nih, saya kasih tanda deh sekalian deh. Nah, butuh break atas 1830, tapi kalau sudah beli level situ dan tidak turun lagi dari tanda kenaikannya, cenderung dia akan ke level 195 lagi. Mungkin targetnya di sini dulu ya, di 2100. Tapi sekarang lagi sideways dulu. Pungutan brand masih bagus, Banda lokal pun memang ada pengambilan 2 hari, ngebuang lumayan agak banyak sehari tanggal 24. Tapi per hari ini ternyata ada bandar lokal yang sudah mulai masuk, yaitu si BB dan si LG. LS pun sudah masuk, tapi sedikit banget si LS ya. Oke, kita masuk ke pembahasan emiten punya teman-teman. Baik, yang pertama ada emiten apa nih? CNMA dari Bro Wahyu Wahyudi W10 W10O4Z CNMA. Baik, kita cek. Nih, CNMA itu dia kan sudah bikin step 1 di sini, di step 1, step 2, di step 3-nya dan tidak punya tanda penurunan. Saya di sini cuma ada gap kecil, pas banget di gap kecilnya sekarang ya. Nah, teman-teman bagi yang sudah ngambil di level sini mungkin sudah agak sedikit cuan ya di level sini ini. Ya sampai ke harga di sini pun sudah mulai, sebenarnya target sudah selesai dengan shadow ya. Dia koreksi lagi untuk ngambil pijakan lagi. Nah, ini sekarang itu lagi koreksinya untuk uji kembali area yang step ketiganya di sini 90. Nah, bila mana tidak tembus cenderung masih baik. Tapi kalau sudah mulai, saya kan sini tidak punya tanda penurunan, hanya di gap kecil aja untuk gapnya. Sudah berapa hari ini? 1, 2, 3 ya? 4 hari. Si CNMA ini masih bertengger di gap yang ada 91, jadi masih dipertahankan di level situ. Nah, waspadalah kalau sudah mulai jebol area 90-nya, dia cenderung akan ke level 86 untuk uji kembali level sini. Nah, sekarang kan lagi uji dulu nih, ya. Ini belum tuntas ujiannya sebelum dia masuk lagi ke MA10, karena per tanggal sekarang sudah terlihat jelas di sini sudah mulai masuk ke MA20, MA10-nya, tapi menuju ke bawah. Jadi butuh dia itu break. Nanti kalau sudah masuk lagi ke MA10-nya, saya kasih tanda kenaikan yang paling sedikit di sini nih, di 97. Saya pikir kalau sudah mulai break di 97 dan mampu ditahan di atas itu, 97 ke atas, targetnya masih sama di bawah MA200 di sini nih. Saya bikin target di sini. Jadi target sudah 1 kali disentuh ya. Kalau lupa kadang-kadang saya ngasih tanda. Sudah 1 kali disentuh, ini pun sudah 1 kali disentuh. Saya pikir kalau sudah mulai break level sini, teman-teman nih, kalau ini tanggal habis nih. Nanti targetnya di atas aja di sini nih, di 103. Teman-teman ini kan lagi menuju ke bawah dulu. Tunggu aja sampai dia masuk lagi ke MA10. Kalau teman yang baru mau ngambil lagi, tunggu sampai dia masuk lagi ke MA10 ya. Jangan teman-teman masuk dalam posisi seperti ini, karena masih ada potensi penurunan. Lebih baik tunggu dulu break MA10 lagi, biarkan MA10-nya terlihat jelas berada di bawah candle dan menuju ke tidak apa-apa agak sedikit tinggi, tapi sudah terkonfirmasi gitu kan. Cuman ada cumannya. Kemarin Banda Lokal kan jualan nih, ya. Ada pemasukan di sini ada sedikit itu hijaunya tipis gitu ya. Tapi masih banyak pembuangannya per tanggal 20. Tapi pas tanggal 21, 24 sama 26 sekarang ada pungutan kecil, tidak terlalu banyak. Ada si S, PG sama YJ yang ngambil. Nah, bandar foreign yang bagus nih. Dia ngambil di sini keluar habis masuk lagi di tanggal 14 Agustus. Nah, 14 Agustus si bandar foreign ngambil di sini. Kita cek foreign siapa ya? Ternyata JP sudah ngumpulin barang 2 miliar. AKBK CC ini 3 serangkai sudah mulai ikut-ikutan. Makanya santai dulu ya, tunggu sampai dia break dulu MA10 lagi. Kalau kita cek untuk CNMA, posisi di mana CNMA? Nah, harga sudah mentok banget, artinya ini sudah murah banget. Dan posisi sekarang pun di harga murah banget ya. Jadi teman-teman ngambil di sini walaupun dibuat turun ke bawah ya masih murah banget lah gitu kan. Ini emiten yang didowntrendkan nih. Nah, tapi semi. Artinya apa kalau semi? Jadi dia didowntrendkan, tetapi dia seperti up dulu ya. Seperti apa pas dia open IPO,
listing, di up dulu tapi tidak sampai 100%, setelah itu dilongsorkan. Nah, ada target 2 yaitu harga IPO-nya atau enggak 414 di target utama. Jadi teman-teman yang terdekatnya aja di angka 27. Cuman ya untuk mencapai ke 270, teman-teman harus siap dengan kenaikan penurun seperti ini. Naik, turun gitu kan. Selagi harga terendah yang sini tidak bisa dijebol, masih posisi baik. Tapi kalau sudah mulai jebol, dia akan kembali lagi untuk uji kembali area penurunan. Gitu ya. Foreign kabar bagusnya, foreign sudah mulai masuk lagi. Dan si smart money pun sudah berkumpul dengan baik di sini. Beberapa hari ini hijau sudah mulai ada tapi tidak tinggi-tinggi. Artinya smart money pun sudah mulai masuk. Sabar aja kalau mau ngambil, tunggu sampai kedua tuh MA10 bahkan menuju ke atas. Bagi yang ngambil di level sini pun masih posisinya masih aman lah, tenang aja teman-teman. Di posisinya kok harga sudah murah banget gitu kan. Jangan mikirin kalau pengen targetnya ke 270 ataupun ke MA 200 gitu kan. Teman-teman jangan mikirin besok naik semata, udah fokus saya terhadap tujuan, area amannya awasin aja. Kalau masih dalam tahap ya masih santai lah, masih turun masih santai gitu kan. Mungkin nanti saya akan punya rencana untuk average di harga berapa. Yang penting kalau mau niat average, biarkan dia turun dulu 20% dulu, nanti ngambil lagi di MA10 di bawah karena menuju ke atas. Lanjut, MedS. Ada MedS. MedS. Dari Bro Darimah, MedS. Bahasa MedS. MedS ini sejak dia up ya di sini nih. Ini sudah satu kali belum ya. Nah, ini belum ada di sini yang satu kali di 95. Dia cenderung turun jebol MA 200. Ini baru bikin step pertama yang lewat daripada MA 20. Nah, ini baru kemarin dia bikin step di sini pertama nih. Nah, di sini berarti ya kan sudah masuk MA 10 nih. Ini sudah menjadi support tapi dijebol lagi, dipasin banget supportnya. Jadi 70 ini area kuat juga nih, 70 ini. Beberapa kali dia tidak mampu dijebol 70-nya. Tapi untuk pengambilan santai dulu. Kalau teman-teman mungkin dari level sini ya, ini belum ada satupun celah untuk masuk. Kenapa? Karena MA 10-nya belum terbentuk kan. MA 10 karena menuju ke atasnya belum terbentuk. Ini kalau sini teman sudah cuan lah ya di level sini. Nah, ini belum terbentuk MA 10 karena menuju ke atasnya, santai aja dulu ya, santai dulu, biarkan dia break dulu. Kalau perlu dia break dulu, biarkan MA 10-nya terlihat jelas di bawah kita menunjukkan. Karena posisi ini kan masih di dalam candle nih MA 10-nya, jadi masih lebih baik santai dulu, sabar dulu. Tunggu biarkan dia masuk dulu MA 10, biarkan MA 10 karena menunjukkan. Mungkin tanda kenaikan nanti harus di break di 84. Bila mana dia mampu break di 84 dan mampu berdiam diri di atas 84-nya, berarti 86 ya. Saya pikir yang akan dia kerja pertama kali adalah area di sini kembali nih. Ini sudah satu kali di sini, satu kali. Ini yang area satu kali ini sudah disentuh. Saya pikir kalau sudah disentuh seperti ini, maka dia akan mencoba kembali untuk ngeberi kenapasi. Cuman ya targetnya jangan jauh-jauh, 120 sudah cukup teman-temannya di sini nih. Di atas ada di atas juga, cuman jangan atas-atas dulu. Biarkan dia mengerjakan dulu yang terdekatnya. Yang terdekatnya, yang target di sini aja nih targetnya. Target yang terdekatnya, baru setelah dia target terpenuhi, kalau ada koreksi silakan koreksi, mungkin tanda kenaikan nanti di angka 120, bila 120 sudah dicapai, silakan di sini 212. Kalau kita cek MedS di sini seperti apa posisinya. MedS. Nah, ini M10 dulunya di up duluan, dia punya harga standar di sini 104. Berarti standarnya 104 teman-teman. Apa sih standarnya tuh ya? Nanti ini kan ke level atas itu kan dia harga sejarah, di sini kan harga sejarah. Sebelum dia mentok di 50, nah pas di 50, nah baru dia ada standarnya di sini di angka 99 sampai 104 lah ya. Itu adalah target untuk si MedS. Kalau tidak ke 104 ya sini aja cocok kan 99 ya cocok, harga 100 lah ya. Ini smart money sudah berkumpul dengan baik, tinggal tunggu. Bisa kalau smart money sudah berkumpul di sini ya, tidak lama lagi dia akan mencoba untuk nge-break area MA 200 saya pikir. Kalau sudah break MA 200, maka bertahan di atas MA 200 silahkan aja targetkan ke standarnya ini di angka 99 sampai 100 ya. Itu standar kenaikan dia untuk si MedS. MDLN sekarang. MDLN. MDLN.
Dari brokoli lebah ganteng. Bismillah, alhamdulillah, MDLN kumaha atuh. Bahasa dulu. MDLN, emiten 50-an. Ini emiten 50-an pernah disentuh 2 kali. Dana lokal masuk hari ini ya. Masuk kemarin itu tanggal 24. Kita cek deh tanggal 24 siapa yang masuk ya. Nah, kalau emiten yang 50-an gini biasanya kita tunggu konfirmasi. MD sudah masuk 1000 nih, 1000 lot. YJM-nya sudah masuk nih, biasanya harus ada smart money teman-teman. Ini sudah beberapa kali dia dibuka kerannya tapi tidak mampu bertahan. Smart money belum begitu banyak ya, ini masih foreign masih kosong ya. Ingat teman-teman ya, emang emiten-emiten 50-an ya teman-teman harusnya siap ekstra bersabar gitu ya. Kalau teman-teman siap dengan bersabar, saya suka bilang kepada teman-teman ya, dari awal sampai sekarang pun rumus emiten gocapar itu hanya satu, yaitu 3S, sabar, sabar, dan sabar. Rata-rata dia itu ya harga 69, saya pikir 69 cuma satu kali tarikan doang. Nanti kalau sudah beri ke angka 75, 76 ya silakan, ada target yang lumayan sedikit, suka di beberapa kali gitu ya. 1-2 kali pernah menyentuh ke angka 99 sampai 100. Tapi kalau pas itu cocok lah teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman terlalu tinggi biasanya 78 ada, terus di angka 66, bahkan di standarnya aja di sini. Di harga murah ya 67 atau 70. Itu standar dia. Berarti kan tinggal 1,5 tarikan aja, tapi itu sudah cukup. Apalagi dia sering pakai shadow, manfaatnya shadow lumayan kan. Kalau kenaikan si MDLN dari 50, cenderung kalau 50 kan kenaikannya lumayan kalau satu kali arah aja gitu. Apalagi si MDLN punya sejarah ada candle shadow panjang, sudah dipastikan dia akan menembus itu lagi dan akan terulang kembali. Nah, sematanya sudah berkumpul nih, sudah mulai bagus ya, biasa suka diangkat dulu. Nanti bila mampu bertahan di 53, saya pikir FA 200 bila mana sudah dilewati dan break level sini akan menunjukkan kenaikan lain. Yang penting kalau sudah bertahan di atas SMA 200 silahkan. Gitu. Soalnya di sini belum ada menariknya nih teman-temannya, baru tipis-tipis aja. Nah, biasanya tipis-tipis seperti ini ya memang kerjaan market maker ya. Kita cek di nego. Di nego ada transaksinya di bulan Agustus. Ternyata tidak ada nego. Oh itu. Foreign. All investor. Nah itu nggak ada teman-teman ya. Tidak dipas. Berarti masih dijual normal. Kita cek dari mulai 3 Agustus. YJ ini sudah mengumpulkan barang walaupun kecil gitu ya. Walaupun satu kali transaksi kan 50.000 bisa gitu kan. YB juga sudah ngumpulin barang, YU juga ada. Jadi mereka juga sudah mulai nitip-nitip lah di harga 50. Sip ya, untuk MDA tinggal rumusnya 3S aja. Kalau teman sudah nggak kuat, sudah dibuka kerannya, ambil aja keran di situ. Tapi kalau teman-teman mau agak sedikit bersabar, kan rumus 3S itu ya, sabar, sabar, dan sabar. Nah, teman-teman bisa menghasilkan ke 70-an. Itu yang standarnya dia nih di harga murah. Ya, standarnya dia. Oke, untuk sementara MDLN gitu ya. Lanjut ke KRYA. KRYA kita cek. Dari hapus korupsi kalangan atas KRYA. KRYA jebol teman-teman ya, tidak kuat ya berjalan di atas MA 920 yang bebannya terlalu berat ya. Nah ini dia sudah mulai hari ini turun, sempat kemarin juga menyentuh tanda penurunan di sini 56. Nah sekarang sudah masuk lagi ke jebol MA 20. Ada penurunan satu kan di 56, sempat kesentuh. Ada support di 58. Ini supportnya 58 kan tidak ada tanda penurunan, saya tidak kasih tanda kan. Makanya kalau dia bertahan di atas supportnya satu tick, berarti besok ke 59 aja. Maksimum berarti turun 59 itu masih baik. Tapi kalau sudah mulai jebol level itu waspadalah, dia akan ke angka 50 kembali. Kenapa? Karena emang itu 50-an. Tapi bagusnya dia cenderung ada yang nahan juga gitu kan. Harganya ada yang nahan duit sebelah kiri. Tidak jatuh ke 50 terlalu dalam, baru di angka 61. Tanda kenaikan yang saya bikin belum satu pun ada yang menyentuh dengan shadow, berarti di sini belum ada percobaan kembali. Di sini smart money berkumpul, kali ini pas ada penjual langsung dimerahkan, berarti keok nih, smart money-nya keok. Diganti dengan foreign cenderung ambil nih foreign. Beberapa hari terakhir foreign masih di sini ya, tuh gitu kan. Jadi mulai ngambil foreign tanggal 26. Saya kasih tanggal yang baru ya, di 26/08 dan
26, 208, 26. Targetnya masih di bawah MA 200 dulu, nanti kalau sudah beli silahkan aja ke MA 200, banyak target yang harus dia selesaikan setelah dia nembus MA 200. Bagus di foreign sudah mulai bagus, bahkan di domestiknya pun kalau kita cek di sini nih, ini kan memang keluar ya, kita cek dari mulai tanggal 29 Juli ya, ini kita cek 29 Juli ini, nah 29 sampai ke tanggal 26, nah domestiknya nih, GR sudah ngumpulin 1,6 miliar, terus ada CC, ada, nah kalau untuk GR, CC, PD, AZ, orang lain bilang ini retail teman-teman, tapi ingat, broker-broker ini suka memaaf harga, artinya ada sebagian daripada yang dimiliki sama market maker. Terlebih lagi, Smart Money pun sudah berkumpul itu, yang teratasnya itu selama bulan Agustus ya, sampai bulan Juli akhir, itu broker-broker emang retail ini, cuman karena masuk ke Smart Money dan barang lokal pun masih ada di dalam, saya pikir dia bagian daripada kelompoknya market maker. Ini lagi permainan psikologis aja di awal sini itu ya. Kalau pada pasar psikologis naik tinggi ternyata jebol gitu kan. Teman-teman banyak yang keluar, kita cek nih. 26 banyak yang keluar nggak teman-teman kita? Kan banyak yang keluar. Walaupun di sini terdeteksi gitu kan si dana lokalnya keluar, ternyata teman ketiga pada keluar walaupun ada si AT keluar gitu. Tapi sini nih tanggal 26-nya itu si MG masuk, PR masih masuk juga. Ya AO pun sudah mulai masuk. Kalau kita cek foreign, kita gak usah jauh-jauh dulu dari bulan Agustus deh. Karena kan sebelum bulan Agustus ambil terus ya, kita cek tanggal 3 Agustus. Nah, foreign itu si CC ngambil sampai 66.000 lot. Ada QA, BKAK pun standby ya, walaupun tidak begitu banyak. Yang paling CC akan, sedangkan kalau CC kan biasanya itu ngumpulin barang sama dengan kalau si AK gitu. Nanti suka dimaaf harganya tuh sama si CC. Baru dia jualan. Sip ya, untuk si karya bagusnya itu porennya masih nempel walaupun mana lokal ada keluar per hari ini sama di hari tanggal 18, 19, 20, 21 ya. Ada pengeluaran, tapi kalau dibandingkan dengan pengambilannya waktu tanggal 29 itu masih posisi buy ya. Ditambah lagi kemarin beberapa hari terakhir Smart Money masuk, cuma dia tidak kuat. Masih dihajar sama si bandar lokalnya, hari ini dihajar sama si bandar lokal. Oke, karya gitu ya. Lanjut. Ada NPGF, 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 NPGF. Bawaan berarti ya, NPGF bawaan. Udah lama nggak dibahas nih. Jadi bagus 1, 2, tanda penuhnya saya bikin. Harga wajar sampai ketutupan candle. Ini target sudah tercapai dengan baik. Nah, tinggal yang di atasnya belum nih. 82 ya, apa sudah? Belum ya. Nah, ada tulisan sini nih. Emiten yang dilongsorkan tahun 2021 belum kembali. Target utama 244. Nah, ini ada target NPGF. Ya. Nah, ini emiten yang di up duluan, teman-teman sedikit ya. Berarti ini semi ini. Nah, sempat di up duluan ya. Tapi tidak sampai 100%. Berarti targetnya harga IPO ini. Ini sudah harga wajar sudah cukup, mas. Harga O sudah cukup nih, harga wajar bisa dihitung. Dia pernah mencapai ke 4, pernah FCA berarti ini si NPG pernah FCA. Tapi dia sudah bikin standar di sini teman-teman 72 nih. 72 standarnya. Sampai ke 78 itu standar dia nih. Nanti kalau sudah break 78 ya silakan ke harga tengah. Ini milik seorang market maker, dia pernah di FCA kan. Berarti emiten ini masuknya emiten 50-an. Nah, sekarang lagi turun dulu, tidak mampu beri MA 200. Saya kasih tanda kenaikan di atas MA 200, 67. Ini bisa dijadikan sebagai target nanti setelah dia beri MA 200. Jadi kalau target saya itu harus tercapai dengan body teman-teman ya. Kalau belum tercapai dengan body ya dia masih itu akan ke situ lagi. Lanjut targetnya di sini dulu 72 sampai ada gap kecil di sini. Nah, ini target yang keduanya nanti di sini. Ini satu kali tarikan aja sebenarnya kalau untuk emiten 50-an ya. Nah, upayakan di sini kan ada gap kecil nih. Di sini kan sudah ketutup nih. Apa belum di angka udah 16 sudah ketutup. Biarin dong, sudah ketutup biarin aja. Mungkin di sini nih.
Dia harus break level sini dulu. Nah, di angka 63 ada di sini. Saya kasih tanda aja di sini. Nanti sudah mulai break level sini. Berapa kali nih? 1, 2, 3, 4 ya, 4 kali. 4 kali sudah mulai disentuh dengan shadow. Berarti ini area kuat. Nah, sudah ketahuan kan saya area kuatnya di sini. Berarti kan 1, 2, 3, 4 di sini kan. Berarti 4 kali sudah mau disentuh dengan shadow. Berarti ini area kuat, bila mana area kuatnya di break dan tidak turun lagi dari area kuatnya, silakan target Garuda atasnya. Perhatikan forex sudah ngambil sejak tanggal 14 Agustus. Jadi sebelum hari kemerdekaan, si forex ngambil. 3 serangkai yang ngambil, CC yang ngambil, nanti masih dipertahankan di candle panjang ini nih. Hati-hati ya, ini meter 50-an nih. Tanda penurunan aja di angka 52. Posisi pun ada tanda penurunan. Nah, kalau dia punya candle sedikit panjang di sini, jangan sampai jebol. Kalau jebol waspadalah dia ke level 64. Nah, posisi kamu sekarang tidak begitu belum saatnya ada pengambilan. Nah, tapi teman-teman yang baru ngambil di sini di 60, gitu, saya pikir masih santai aja, masih bisa kejebot, foreign pun masih ada muatan. Perhatikan smart money ya, ketika naik tinggi lumayan lah, bisa ke angka 63. Kemarin smart money pun di sini tinggi juga, terjadi kenaikan lagi sampai ke atas sini ya, di 70. Nah, ini smart money baru berkumpul lagi, tapi kecil-kecil ya. Enak sih nunggu smart money tinggi dulu di sebelah sini nih, tinggi ya, lumayan lah kenaikan walaupun sedikit agak lama, tapi ada kenaikan ketika smart money sudah berkumpul. Domestiknya masih dikuasai sama teman-teman kita cek tanggal 3 aja, maksudnya dari tanggal sini tanggal berapa di sisi siapa tuh, tanggal 13 sampai tanggal 26 masih dikuasai sama teman kita di atasnya, tapi MG sudah mulai akumulasi dan punya barang nggak tanggal 26 CM apa keluar. Nah, MG masih keluar teman-teman, tanggal 26 MG masih keluar. Enak sih kalau si MG sudah masuk kembali, saya pikir dia akan bikin shadow lagi. Tapi kalau dikumpulkan dari tanggal 13 berarti si MG masih ada di dalam. Cuman untuk kali ini tanggal 26 MG keluar. Biarkan masuk lagi ke apa sebelumnya, dan bagi teman-teman yang di level sini masih aman lah ya. Jadi mungkin targetnya enak setelah dia menembus MA 200 misalnya 7, bahkan level sini bisa dijemput ini karena target utamanya ada di harga IPO ya, ini emiten semi, jadi masih ada peluang dia ke harga IPO-nya. Sip ya untuk si NPGF, nanti kalau sudah break level sini kita bicarakan lagi. Kita perkuat dulu untuk area dasarnya, biar dasar sudah mulai cukup dan dia sudah memberi tanda kenaikan dan di atas MA 200 after yang sedang terjadi, saya pikir sudah mulai. Karena bandar foreign pun sudah mulai ngumpul kembali di NPGF. Inta, ada Inta, dari siapa Inta? Bahas Inta IBFN, disuspend kapan dibukanya? Saya nanti bahas secara itu aja ya, Inta ya, nanti saya bahas PSDN dulu ya. Nanti saya bahas, kan masih disuspensi ini kan. PSDN dulu ya. PSDN saya bahas dulu. PSDN. Dari Bro Rijak kata ya PSDN. PSDN nanti untuk apa namanya? Emiten yang suspensi nanti. Oke, ini PSDN tanda penurunan dijebol teman-teman, diwaspadai. Santai dulu ya, santai dulu kawan. Dia masih nempel di atas MA 200, cuman di sini kan ada gap nih 120. Dan sedangkan si PSDN ini ketika dia bikin step kedua, belum bikin step kedua ya, step 1 di sini. Ini golden cross-nya di tanggal 15 naik terus ya. Dia cenderung ditahan kan di MA 20. Sekarang sudah mulai lepas MA 20 kan. Nah, ini akan bikin step kedua bila mana satu sudah tembus MA 20 lagi, kan ini belum pernah tembus MA 20 kan. Nah, dia akan tembus MA 20, lalu nanti si candlenya masuk lagi ke MA 10. Nah, ini kan dari area kedua, dari step kedua. Kalau dia masuk lagi gitu kan, makanya tunggu pantulannya dulu, biarkan dia masuk dulu. Nah, walaupun dia sudah masuk MA 10, jangan masuk dulu, ingat ya, tunggu sampai terbentuk MA 10 lagi di bawah 6 juta. Jadi beberapa kali di sini kan MA 10 ini bagus gitu kan. Untuk kenaikan lumayan kemarin dari harga 117 bisa ke level 160 kan lumayan. Jadi kalau
teman-teman lihat gitu ya. Ini banyak shadow-nya. Nah, manfaatin teman-teman kalau shadow seperti ini, take profit. Cuman ya nanti pas dia naik tinggi, teman-teman nggak kebagian kadang-kadang ya. Kalau yang keluar masuk itu. Nah, untuk si Banar Foreign, ternyata dia sedang keluar dulu hari ini. Dia kan ngambil di sini nih, di tanggal 5 Agustus. Kita cek tanggal sekarang dulu ya. Foreign-nya, tuh kan CCBK-nya, 3 sekawannya keluar. Ini 3 sekawan masih ada nggak? Kita cek dari mulai tanggal 5 Agustus. 5 Agustus, tanggal 26. Nah, CC masih punya barang 14.000. Kalau mereka dihabiskan barangnya, terus dia ngambil lagi di harga sekarang, berarti kan yang di level bawah, di level sini sudah habis nih. Dia akan ngambil level sini lagi gitu kan. Artinya pengambilan yang baru untuk foreign nih. Karena masih sisa barang sedikit. Nah, kemarin smart money kan berkumpul di sini nih. Yang smart money keok juga di sini. Di sini coba dia tidak kuat, dihajar langsung barang ini. Ini barang lokal hajar di sini kan. Hari ini pun dihajar lagi ke barang lokal. Tapi kalau barang lokal masih ada barang. Kita cek di sini deh dari mulai tanggal 31 Juli. Nah, 31 Juli itu kita cek tanggal 26. Domestik siapa? Ada FZ walaupun di bawah teman-teman kita, tapi ada si LG ini. LG, AG, IADR sudah mulai masuk. Yang mungkin bagian dari kesempatan nih kemarin. Oke, jadi si PSDN ada kesempatan dia bikin step kedua. Ada kuasa dari penurunan kan berupa gap, dan tapi sekarang masih ditahan di atas. Sorry, dia ditahan pas banget MA 200. Jadi masih papo nih. Kalau dia masuk ke MA 10 lagi menjadi step kedua, artinya menjadi support gitu kan. Jadi teman-teman kalau ngambil di situ kan supportnya pendek ya. Kalau sekarang kan ngambil di sini supportnya jauh di sini kan. Kalau sekarang supportnya sudah mulai pendek. Saya bikin tanda kenaikan yang baru. Sini aja di 143-nya. Nanti kalau sudah ngebreak level sini, targetnya dikit sini. Ini belum kesentuh targetnya. Baru di sini doang pendek ini. Kasih tanggal aja sih. Ini tanda untuk kenaikannya berupa si kepala merah. Kalau sudah mulai dibeli, sebenarnya target terdekatnya 165 dulu. Ini babak ketiga nih, berarti sering tercapai, apalagi milik Banda. Ini si PSDN babak ketiga, berarti kan sering teman-teman ya. Babak kedua tercapai, berarti babak ketiga nih sekarang. Berarti kan standar di sini, standarnya itu. Nah, standar di level sini standar harga murah di bawah dikit ya. Sini berarti ini 200 ini bisa kejemput. Ini bonus lah 234 bonus itu kan. Targetnya di sini aja yang jauh nih di 206. Berarti babak ketiga berarti kan sudah 3 kali ya. Kenapa sini itu kejemput terus. Oke ya. Nah, si PSDN punya kendala panjang teman-teman. Dimanfaatin itu aja. Oke, untuk si PSDN gitu ya. Yellow. Kita cek yellow. Yellow. Dari Bro Aryo Suja, yellow. Yellow tembus tanda penurunan teman-teman ya. Santai dulu ya kalau mengambil ya. Santai dulu nih kalau ada penurunan tajam. Pada putar balik cepat gitu ya. Nah, setting 15 menitan. Kalau masih MA10, MA20, MA200 masih berada di atas, jangan coba-coba ngambil dulu. Tunggu sampai dia break dulu MA10, targetnya MA200. Jadi kalau dia nembus MA10, targetnya MA200 aja. Jangan jauh-jauh dulu, paling jangka pendek 15 menitan. Nah, untuk bidaya trade-nya jangan ngambil dulu lah. Karena sini si kanal panjang ini jebol. Bahkan tanda penurunan yang sedikit pun dijebol. Disantai dulu, ada lagi tanda penurunan di 79. Tapi ketika ngejebol tanda penurunannya masuk 554,97 juta ya. Nah, per hari ini kalau kita cek tanggal 26. Nah, teman kita di domestiknya masuk walaupun ada beberapa yang keluar gitu kan. Nah, ini foreign-nya ada AKCCBK lagi yang masuknya. Jadi ya dia ada yang dibuang, ada yang masuk sih. 3 serangkai ya. Kalau pada lokasi masih di dalamnya, kalau kita cek tanggal 18 kita cek. Tanggal 18 nih pada lokalnya ada siapa nih? Oh, masih ada teman-teman kita di atas ya. Ada si AT, DRHP ini kan, MGCX-nya kan keluar. Tapi kalau kita gabungkan ternyata ada si DRAT yang sinyalnya sebagai market maker di yellow ini.
Tunggu aja sampai dia masuk lagi ke MA10 karena dia tidak kuat bertahan di atas MA200. Dan dia cenderung mau bermain dulu nih di bawah MA200. Nanti kalau sudah mulai break MA200-nya dan mampu bertahan di atas MA2 silahkan. Ada target di atas MA2118. Kita ada kenaikan aja di 106. Saya kasih tanggal yang baru di tanggal 26 bulan 8 tahun 2006. Santai dulu teman-teman ya, karena dia sudah ngejebol kandang panjang dan supportnya di sini nih. Jadi ada tanda penurunan satu lagi di gap kecil. Kalau masih bertahan di sini, masih posisi tidak terlalu dalam, tapi langsung mulai jebol, dia akan jemput ke level mana nih? Sini supportnya di sini 64, dia sedikit jauh ya. Aja mudah-mudahan dipantulkan ya. Tapi kalau mau dia sudah mantul, cara ngambilnya, ambil lagi sama 10-nya lagi. Ya, tunggu sampai terbentuk sama 10 lagi. Karena dia siapa namanya yang di sini nih, yang tanggal 18 Agustus dijebol sama dia. Tapi bagusnya itu kalau dia masuk ke MA10, dia akan menjadi support yang ketiga di sini, 1, 2, 3. Oke, jadi barang lokal masih ada di dalam walaupun beberapa hari keluar. Tapi yang bagusnya itu foreign sudah mulai ngumpulin barang. Kemarin smart money terjadi kenaikan. Nah, ini smart money baru pendek-pendek doang nih. Jadi langsung dihajar ya. Ada tanpa tandang aling-aling, hajar langsung mulai gitu. Berarti kan karena smart money sudah mulai tinggi-tinggi terjadi kenaikan. Tapi ini si Yellow ini cenderung dia tidak mau uptrend dulu ya. Cenderung pas masuk MA200 dihajar lagi. Nanti kalau sudah mulai MA20, MA2 di break, bertahan di atas itu, dia sudah bikin step 1, step 2 di atas MA200-nya, saya pikir minimal targetnya 118, 149, sampai ini pernah ada 2 kali ya, 168. Kalau kita cek, and cek yellow, posisi yellow di mana? Nah, dia keseringan ke harga FCA, ya ini 50-an berarti ini. Dua meter yang dilongsorkan ini. Tadi kan ini 165. Ini milik seorang market maker. Ini bisa ke level sini lagi nih. Minimal 150 ke harga 180, bahkan bisa terulang kembali. Karena ini milik seorang market maker. Jadi dia tidak terpaku sama harga wajar biasanya. Tapi kalau mau dihitung harga wajarnya bisa aja karena sudah mulai lama juga gitu. Ada itu urusan nanti ya kalau jawabnya untuk harga wajarnya. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk yellow ya. Santai aja dulu kalau mau ngambil. Kemarin hampir terbentuk, sudah mulai bagus, tapi digagalkan karena ada ketidakmampuan dia mau bertahan di atas MA200. Cenderung belum saatnya untuk uptrend. Karena uptrend itu pintu gerbangnya adalah MA200. Dan kabar baiknya, foreign sudah mulai masuk kembali setelah mereka jualan, menyisakan barang sedikit, dan per hari ini si foreign masuk lumayan. Ada 554,9 juta net buy-nya. Kalau teman-teman perhatikan di sini, foreign itu ya yang paling banyak itu si AK sama si CC lumayan. Di 3 serangkainya sudah mulai masuk. Nah, kalau teman-teman waduh katanya saya tahu ketinggalan barang nih, cek 15 menitan ya tadi saya bilang itu ya. 15 menitan dia masuk MA10, terlihat jelas MA10 yang menunjukkan teman-teman masuk di situ aja. Oke, sip untuk si yellow ya waspadalah kalau sudah mulai nyentuh ini lagi karena ini ada mereka sudah mulai nembus di sini. Lebih baik ya teman-teman kalau mau ngambil tunggu sampai terbentuk lagi masuk. Jangan coba-coba ngambil ketika posisi seperti ini. Tapi teman-teman kalau mau ngambil gitu kan langsung ke 15 menitan. Kalau mau ngambil nih langsung ke 15 menitan, biarkan dulu ngebreak MA10 lagi dead ya. Terbentuk MA10 targetnya MA200 tapi di MA200 di break ini 106 118 cenderung bisa dijadikan sebagai target. Tapi kalau posisinya masih terus aja di MA10-nya tidak mau di break, ya itu masih posisi penurunan 15 menitan itu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya untuk emiten-emiten sekarang. Kita bahas lagi, ada beberapa emiten yang saya belum dibahas. Oke, sekian dulu. GTSI itu satu lagi deh, GTSI. Kita lihat GTSI dari siapa ya GTSI? GTSI. Ya dari Bang ya. GTSI, kita cek GTSI ini.
GTSI. Wow, targetnya sudah tercapai di sini. Nggak take profit ya. Fokus aja teman terhadap target, kan target sudah digariskan di sini gitu kan. Kalau yang bersyukur mungkin sudah di take profit, tinggal yang bersabar. Nah, kita bicara soal yang bersabar. Step 1, step 2, kenapa panjangnya dijebol, ada gap dijebol per hari ini dijebolnya, yang jebol MA 20, Bana Loka masuk. Nah, jadi penurunan ini beberapa hari ini Bana Loka masuk. Kita cek hari ini aja dulu. Domestiknya ada CMG, YB. Nah, dia suka bikin yang namanya shadow kan. Manfaatin CMG ini. Kalau YB pun bagus ya. Karakternya biasa sama si YJ itu biasa bergandengan. Nah, ternyata selama 2 hari ini yang paling banyak itu si XA. Sudah mulai ngambil. Si XA itu kadang-kadang suka ngambil tega ada di bawah ngambil sampai berjalan ngambil gitu kan si XA itu. Nah, kemarin Smart Money sini sudah berkumpul tapi tidak kuat ya, akhirnya dia diturunkan kembali. Saya bikin tanda kenaikan aja kan, target sudah tercapai di sini, tanda kenaikan aja targetnya MA 200 di bawah dikit sini. Target berikutnya 208. Nah, bagi teman-teman yang mau ngambil ya, ini kan belum saatnya ngambil. Nah, langsung ke 15 menitan. Ini kan jarak pendeknya nih, posisi downtrend nih, gitu kan. Tunggu sampai dia masuk lagi MA 10, masuk MA 10, MA 10 menghadap ke atas, targetnya MA 200. Dia harus tinggi-tinggi dulu, tapi kalau dia dipaksakan naik, gitu kan, sampai melebihi MA 200-nya bertahan di kunci gitu kan dengan candle hijau, silakan aja, banyak target yang harus diselesaikan sampai 280 pun masih ada target gitu kan. Tapi sementara ini untuk swingnya santai dulu, tunggu sampai terbentuk A10 dewasa menuju jam. Jangan pikirkan besok naik atau enggak, biarkan aja itu urusan market maker. Yang harus teman-teman perhatikan adalah targetnya. Bila mana pengen targetnya harga tinggi, harus cenderung bersabar. Kalau yang sudah bersyukur ya sudah didapat di sini. Tapi kalau yang bersabar, Dama juga bersabar, harus menikmati kenaikan sama penurunan. Ini bagus sebenarnya kalau sudah mulai jebol MA 20 ya. Tinggal bagusnya harus putar balik lagi gitu kan. Cuman karena dia belum ada tanda-tanda putar balik, maka kalau mau ngambil awasi di 15 menit. Kalau sudah masuk MA 10 masuk aja di situ ya. Santai aja dulu bang, baru sampai ketemu lagi MA 10-nya teman-teman enter di situ aja. GTSI kalau kita cek baru turun gunung ya. Iya baru turun gunung ya, dia mau break harga ini sudah di break sebenarnya. Supportnya sudah di break di sini nih 184. Nah di sini sudah di break nih. Cuman dia nggak kuat ya, cenderung mau bermain di bawah MA karena baru turun gunung juga gitu kan. Nah kebiasaan itu kan dia nggak break dulu supportnya, turun lagi gitu kan. Makanya santai dulu, sabar dulu gitu ya, sampai nanti ketemu lagi MA 10. Teman-teman bisa enter di situ. Nanti kalau tidak jebol level sini bagus nih, dia berarti tidak mau jebol support. Nah supportnya kan di sini, ini ada sedikit gap kecil nih di 140. Nah itu bisa jadikan sebagai support. Kalau tidak jebol ya cenderung masih aman, tapi kalau sudah mulai dijebol waspada lah, karena dia sudah jebol support dan jebol karena sedikit panjang. Berarti dia mau bermain dulu di bawah MA 200. Nanti targetnya kemana ya, MA 200 lagi di bawah, bisa di harga 192 ataupun nanti 200. Tapi ingat cara ngambilnya, tunggu sampai terbentuk MA 10 di kanan menuju ke atas. Jadi kabar baiknya, bandar lokal sudah mulai masuk, Smart Money pun sudah mulai tipis-tipis. Nah, kalau udah Smart Money sudah mulai tebal-tebal, silakan aja. Saya pikir target nanti di atas MA 200 bisa lagi, teman-teman. Sebagai tandanya di situ, bisa ada peluang naik ke area. Cuman ya teman-teman banyak-banyak bersyukur aja ya. Dulu aja CMT cuma dihargain 91 perak, di bawah ke bawah malahan ya. PFC gitu naik 11.400. Kalau sekarang dia istilahnya turun sangat wajar sekali. Kalau sekarang kemarin mana lokal sama super yang jualan sangat wajar sekali gitu kan. Kalau yang maaf harga sampai ke harga 400 kan mereka. Kenapa mereka bisa jualan di bawah? Nggak rugi mereka. Teman bertanya gitu kan, nggak bakalan rugi. Karena ketika dia di sini
jualan di sini ke bawah, dia modal, keuntungan sudah didapat. Selebihnya untuk sisa barang, yang namanya jualan sisa barang, kalau modal keuntungan sudah dapat ya sisa barang mau dijual di harga berapapun tetap untung. Ya begitulah cara kerja market maker. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dulu ya. Nanti kita akan bahas lagi untuk emiten teman-teman. Sekian dan terima kasih dan ciao.